Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dari Indonesia, saya melihat di Zoom ada keluarga Nenggolan ya yang sudah berbakti bersama-sama dengan kita. Dan dari Washington State ada Om Pendeta Reinhold Saulia, dari California ada Saudari Lucy, dan dari South Carolina ada orang tua saya, Pendeta dan Ibu Alex Rantung ya. Jadi kita bersyukur dapat berbakti bersama-sama pada saat ini untuk kembali dikuatkan dengan firman Tuhan, dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama-tama tentunya seperti biasa akan saya baca. Kenapa saya suka baca? Oleh karena sudah dibuat ya, penulis-penulis pelajaran sekolah Sabat ini telah memberikan yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Jadi sangat sayang kalau saya tidak baca apa yang mereka sudah tuliskan. Jadi tapi di akhir setelah pembacaan sekolah Sabat ada tambahan yang dapat juga saya akan berikan. Baik, untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang Om Pendeta Reinhold Saulia dari Washington State, dari Seattle, untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Om Rein. Di-unmute dulu ya. Oke, ya silakan. Terima kasih. Bapa di sorga, dalam segala syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu. Pertama-tama kami berterima kasih untuk nafas hidup dan kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan kesempatan bersama-sama melalui acara Sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Tuhan tolong berkati pendeta dengan Roh Kudus dari sorga, kuasa khusus dari sorga untuk menerangkan dan membagi firman ini kepada kami semua. Sehingga dengan perantaraan pekabaran Sekolah Sabat ini kami dikuatkan dan kami bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati juga semua saudara-saudara kami yang lain yang mengikuti Zooming ini, begitu juga di dalam pemberitaan yang lain. Tuhan tolong supaya kami semua mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar dan jawab doa kami. Berkati juga semua peralatan yang digunakan, karena kami sudah berdoa dan serahkan permohonan ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Ya, terima kasih banyak Om Rein. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita bisa dapat baca bersama pada saat ini. Pada minggu ke-10 dari pelajaran Sekolah Sabat kita, judul sepanjang minggu seperti saya sudah mulai bahas tadi malam adalah Perjanjian Baru, dengan ayat tema terdapat dalam Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya. Pada saat diberitakan kepada Yeremia, itu belum dialami oleh Yeremia, tapi masih akan datang nantinya, di future, the future, atau di masa depan dari penulisan kitab Yeremia. Datang waktunya firman Tuhan, aku atau Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada malam hari ini, waktu New Jersey, kita akan membahas tentang sesungguhnya akan datang waktunya. Itu masih di future, tetapi kita saat ini, kalau bagi kita sudah di past itu. Kenapa? Karena yang datang itu sudah apa? Pada saat kita saat ini, itu sudah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Siapa yang menggenapinya? Siapa yang telah datang? Ya, nanti kita akan lihat dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini. Bacalah Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Saya tidak baca, kita tidak baca semua, tapi saya akan ambil ayat-ayat yang terdapat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di pelajaran Sekolah Sabat kita. Nah, pertanyaannya yang pertama, siapa yang memulaikan perjanjian itu? Di ayat-ayat ini yang kita juga sudah baca tadi, aku, Allah ya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi sekali lagi perjanjian itu Tuhan yang mulaikan. Tuhan yang memiliki kasih untuk selalu menjangkau saudara dan saya. Dia ingin, dia rindu agar kita itu selalu menjadi umat-umatnya, dekat dengannya. Nah, kemudian seperti kita sudah pelajari bahwa perjanjian itu akan dijaga oleh apa? Ada standar-standar kesetiaan. Kalau saya menikah dengan istri saya, lalu kemudian apa? Saya sudah menikah, tanda tangan surat pernikahan, lalu apa? Lalu saya bebas begitu saja? Wah, itu tidak benar ya. Waktu lalu saya pernah bahas di pelajaran Sekolah Sabat, kita bukan apa ya? Bukan bukan lagi polimorus, bukan poligami, tapi di Amerika ini ada polimorus. Artinya setelah Anda menikah, Anda ada open marriage. Jadi Anda bebas
sesudah Anda menikah. Itu nggak benar kan? Itu tidak benar. Harus ada standar yang harus kita jaga bersama. Antara saya dan istri saya, kami harus mengikuti norma-norma. Dan itulah hukum di situ ya. Jadi pada saat Tuhan mengatakan ada perjanjian baru, tetap ada hukum di situ. Nah, hukum siapakah yang dibicarakan di sini? Hukum apakah ini? Sekali lagi, kita lihat dari ayat-ayat Yeremia 31 sampai 34, katakan, aku akan menaruh Tauratku. Jadi hukumku. Tuhan yang membuat hukum. Dan hukum Tuhan itu dia buat itu bukan untuk menyusahkan manusia. Kita sudah bahas seringkali, tadi malam juga. Saya bahas bahwa pada saat kita menuruti hukum Tuhan, pada saat kita menuruti kehendak-kehendak Tuhan, justru kita berbahagia. Justru kita dapat bersuka cita. Nah, seringkali orang berpikir tentang hukum sebagai hukuman. Tidak. Alkitab berbicara tentang hukum yang membebaskan. Ya, kehendak Tuhan yang justru membebaskan saudara dan saya. Jadi, aku akan menaruh Tauratku, hukumku, dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Kenapa? Kenapa ini menjadi suatu hal yang baru? Karena sebelumnya itu ditulis di atas 2 loh batu. Ya. Kenapa 2 loh batu? 2 loh batu bukan berarti batu pertama itu hukum pertama sampai ke-4 karena berhubungan dengan Allah, tapi batu kedua hukum ke-5 sampai ke-10 karena itu berhubungan dengan manusia. Tidak ya. Kenapa 2 loh batu? Oleh sebab itu kalau kita melihat pada saat saya dan saudara menandatangani perjanjian perkawinan, kita memiliki 2 apa? Kita kalau zaman dahulu sampai sekarang saya percaya, kita memiliki 2 apa? 2 kopi. 1 kopi untuk saya, 1 kopi untuk istri saya. Jadi dengan kata 2 loh batu itu adalah, dengan kata lain, sesungguhnya 2 loh batu itu 1 untuk Tuhan, 1 untuk manusia. Artinya Tuhan dengan kata lain Tuhan akan apa? Terikat dengan hukum yang dia tulis sendiri. Jadi dia apa? Berada di dalam hukum tersebut dengan kata lain ya. Jadi itulah saat itu di zaman perjanjian lama itu ditulis dalam 2 loh batu, tapi di perjanjian baru di dalam hati kita sudah harus kita apa? Harus kita hidupkan. Nah, pertanyaan ketiga, ayat-ayat manakah yang menekankan aspek hubungan yang Allah inginkan dengan umatnya? Ya, salah satu ada beberapa ayat ya. Salah satu ada 2 yang saya tulis dari Yeremia 31 ayat 31 34. Yang pertama adalah aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, mereka akan menjadi umatku. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi itu yang Tuhan ingin, saudara dan saya akan lebih mengenal dia atau umat-umat Tuhan. Mulai dari orang Israel ya pada saat Nabi Yeremia tuliskan ini, Allah ingin agar mereka menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya ya, untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan dari dalam hati mereka. Kenapa? Karena pada zaman Yeremia mereka sudah lari kiri kanan, mulai menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa sekitar. Dan Tuhan tidak ingin itu terjadi. Yang keempat, pertanyaan keempat. Apakah tindakan Allah yang dilakukan untuk umatnya yang membentuk dasar hubungan perjanjian itu? Jadi tindakan Allah, apa yang dia lakukan? Oh, dialah yang membuat perjanjian. Lalu apa lagi ya? Seperti tadi kita sudah baca, dia akan menjadi Allah mereka. Dia ingin lebih mereka mengenal dia, tapi lainnya dapat kita tambahkan apa? Satu poin sini adalah aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita kemudian tuliskan jelas perjanjian baru bukanlah sesuatu yang berbeda dari perjanjian lama yang dibuat dengan orang Israel di Gunung Sinai. Tidak berbeda dengan kata lainnya. Faktanya masalah dengan perjanjian Sinai bukanlah karena itu telah tua. Masalahnya adalah karena itu telah hancur. Hancur oleh siapa? Bukan oleh Tuhan yang menghancurkan. Bangsa Israel yang tidak menurut. Bangsa Israel yang telah menghancurkan perjanjian tersebut. Ya, jadi itulah yang menjadi masalah. Dan nanti kita juga akan lihat tentang hal ini lebih lanjut sepanjang minggu ini. Apalagi ada kata telah tua. Kata Ibrani ada menyebutkan tentang hal tersebut. Nanti kita akan bahas, saudara ya. Sangat-sangat menarik. Kenapa dikatakan, wah ini perjanjian lama itu sudah usang, sudah tua, menurut Ibrani. Nah, nanti kita ada penjelasannya. Jadi terus kita ikuti acara ibadah kita setiap malam ya. Nah, pelajaran sahabat kita kemudian katakan, jawaban untuk pertanyaan di atas yang terdapat pada 4 ayat itu membuktikan bahwa banyak segi dalam perjanjian lama tetap ada dalam perjanjian baru. Yaitu apa? Ada Tuhan pemberi perjanjian,
Ada umat-umat yang sama yang diberikan perjanjian. Ada hukum yang diberikan, tapi gantinya hukum itu ditulis di dua loh batu, tapi sekarang di dalam apa? Batin atau hati manusia. Jadi dengan kata lain tidak ada yang berbeda, tapi tidak ada yang radikal, ada yang terputus, ya. Tidak ada yang digantikan sama sekali, tidak. Tapi apa yang dikatakan perjanjian baru, ya. Perjanjian baru adalah satu perjanjian yang dibarui atau diperbaharui. Renewed, not completely new, renewed. Itu adalah kelengkapan atau kegenapan dari yang pertama. Saya mau Anda ingat-ingat ini. Perjanjian baru adalah kelengkapan atau kegenapan dari yang pertama. Ini penting sekali. Nah, ini penting sekali. Nanti saya akan dalam tambahan kita. Tapi mari kita ingat. Sekali lagi, saya ulangi ya. Perjanjian baru adalah apa? Kelengkapan atau kegenapan dari perjanjian yang lama. Oke? Fokuslah pada bagian akhir Yeremia 31-34. Di mana Tuhan berfirman bahwa dia akan mengampuni kesalahan mereka dan dosa umatnya. Meskipun Tuhan berfirman bahwa Tuhan, akan menulis hukumnya dalam hati kita dan menaruhnya dalam diri kita, dia tetap menekankan bahwa dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang melanggar hukum yang tertulis dalam hati kita. Jadi walaupun hukum itu sudah tertulis, tapi kita manusia masih dalam dunia yang berdosa. Walaupun kita tahu mana yang benar, mana yang salah, kita tahu ini boleh kita lakukan, ini yang tidak boleh, ini tidak Tuhan kehendaki. Tuhan katakan kita harus saling ramah kepada sesama, keluarkan kata-kata yang membangun satu dengan yang lain. Tapi seringkali, manusia kita kadang-kadang berbicara kasar kepada pasangan kita, pada istri atau suami kita. Jadi kita kadang-kadang lupa. Tapi disinilah Tuhan katakan apa ya? Dia ingin mengampuni dosa kita dan kesalahan kita yang melanggar hukum yang tertulis dalam hati kita. Ya, bukan hanya 10 hukum tentu saja ya. Bukan hanya dari 10 hukum, tapi juga kehendak-kehendak Tuhan lainnya. Nah, apakah, pertanyaan bagi kita, apakah Anda melihat ada pertentangan atau ketegangan antara ide-ide ini? Tidak ya. Tuhan katakan apa? Walaupun itu sudah dalam hati, tetapi Tuhan akan mengampuni, itu bukan berarti bertentangan. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dunia yang apa? Berdosa. Ya, itulah sebabnya itu tidak bertentangan. Apakah maksudnya seperti yang Roma 2:15 katakan, hukum ditulis dalam hati kita. Nah, mari kita lihat Roma 5 ayat 15 secara khusus ya. Dikatakan, sebab dengan itu kita menunjukkan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Banyak orang bertanya, pendeta, apa ini artinya ya? Hukum Taurat tertulis dalam hati, dalam suara hati, dan menjadi saksi yang mana pikiran saling menuduh dan saling apa? Membela. Ya, dengan kata lain, pada saat hukum Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan, itu tertulis dalam hati kita, itu menandakan bahwa hati ini adalah sumber apa? Conscience. Sumber di mana atau pikiran kita menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi di dalam pikiran-pikiran kita pada saat saya ingin saya ingin berbuat dosa. Waduh, ini kayaknya bagus sekali, ini ada emas, ini ada nggak tahu siapa yang kasih tinggal di gereja ini ya. Ada yang kasih tinggal emas ini, kalung emas di gereja. Saya tahu, aduh ini bagus sekali kalau ini saya jual bisa tambah uang untuk saya. Pada saat saya berpikir seperti itu, apa yang akan terjadi dalam pikiran saya? Tapi janganlah, ini mungkin anggota Fisdak yang ada mungkin dapat hadiah yang akan janganlah, itu berdosa. Walaupun ini mungkin ya kita nggak perlu pakai perhiasan lain, tapi jangan, kita kembalikanlah ke pemiliknya. Nggak apa-apa kok, ini kan daripada mereka mau pakai nanti mereka berdosa pakai perhiasan. Bukan, saya tidak katakan berdosa ya, tapi artinya mereka jadi masalah kalau mereka pakai perhiasan dan lain sebagainya. Jadi di dalam pikiran kita ada yang saling apa? Saling menuduh, saling membela, ya. Saling menyatakan ini yang benar, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi itu pada saat itulah kita dapat melihat di sini bahwa seluruh umat manusia sesungguhnya Tuhan memberikan hati nurani kepada kita untuk mengetahui bahwa apa yang kita akan lakukan, tindakan apa yang saudara dan saya akan lakukan itu baik atau tidak baik, dan akan ada pertentangan. Ya, itulah sebabnya di sini katakan pikiran yang saling menuduh
atau saling membela. Pikiran yang menyatakan jangan, atau pikiran yang menyatakan, oh silakan, bikin saja. Inilah yang semua terjadi dalam pikiran. Oleh sebab Tuhan telah menanamkan dalam diri hati saya, jangan ingini istri orang lain. Jangan ingini barang milik orang lain. Dan pada saat itu masuk dalam pikiran saya, maka hati nurani dan pikiran itu akan melihat mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itulah arti dari Roma 2 ayat 15. Bacalah ayat-ayat ini. Bagaimanakah Anda ya menggunakannya untuk menjawab argumen bahwa 10 hukum, khususnya Sabat, sekarang telah batal karena perjanjian baru? Apakah ada dalam seluruh ayat ini yang menjelaskannya? Jika ada, bagaimana bisa seseorang menggunakan ayat ini untuk membuktikan kekekalan hukum Allah? Jadi coba kita lihat, banyak manusia pada saat ini, orang Kristen khususnya ya, yang katakan kita tidak perlu lagi hukum Allah. Kita tidak perlu lagi hukum Allah. Tapi begitu ditanya balik, ya, apa berarti kita dapat saling membunuh? Kita dapat saling mencuri? Oh, bukan. Di Amerika Serikat saja saat ini, wah, di banyak pengadilan-pengadilan yang ditulis di entah di ruang pada saat Anda masuk pengadilan itu adalah ada ratu atau dewa pengadilan istilahnya yang memegang 10 hukum, atau dengan kata lain 10 hukum itu ada di banyak pengadilan Amerika. Kenapa? Karena orang Amerika sekalipun menyadari bahwa kita memerlukan standar untuk menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya. Kalau kita tidak ada memiliki standar, orang saling bunuh-membunuh, maka ya, kalau ada yang katakan, kita tidak perlu lagi 10 hukum. Kita tidak perlu lagi 10 hukum. Apakah berarti kita bebas membunuh? Itu tidak bisa terjadi. Saat ini saja ya. Sahabat, lalu saya berbicara tentang penembakan di San Jose. Ya, 9 orang yang ditembak mati. Hanya ada seorang penembak, dia tembak sahabat-sahabat di tempat kerja, mati. Itu hari Minggu lalu. Hari ini di Amerika Serikat, di Florida ada orang yang di depan klub di Florida, di Miami, lalu dia tembak saja begitu saja. Dia tembak bagaikan tembak apa? Kayak kita semprot baygon untuk kasih mati nyamuk begitu, seperti begitu Saudara. Dia tembak, 20 orang terluka kena tembakan, 2 yang mati. 2 yang mati. Begitu gampang sekali saat ini. Seakan-akan ya di Amerika main tembak begitu saja orang. Tidak tahu, tidak kenal siapa, tapi mereka main apa? Tembak. Dan sejak tahun 1990, itu 1990 itu berapa puluh tahun lalu ya, lebih daripada 21 tahun lalu. Time Magazine sudah menuliskan enough, cukuplah ini tembak-menembak di Amerika Serikat ini. Tetapi itulah, ya, karena manusia tidak lagi merasa memiliki standar ya. Saya lakukan apa yang saya mau lakukan, ini kebebasan saya kan bebas. Ya, nggak perlu lagi hukum, nggak perlu lagi hukum. Apakah ini yang kita inginkan dari masyarakat kita? Tidak adanya standar yang menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita tahu membunuh, Alkitab sudah katakan jangan kamu membunuh. Bersinah, Alkitab sudah katakan jangan kamu bersinah. Mencuri, Alkitab katakan jangan kamu apa? Mencuri atau mengingini milik orang lain. Nah, ini bukan saja di Amerika ya, tembak-menembak di Indonesia. Hari ini di Indonesia, hari ini koran berita di Tribun ya dikatakan 2 ibu rumah tangga jadi dalam kasus pembunuhan cuma lantaran tidak dipinjami uang. Jadi saya bilang gimana ya? Kita sudah tahu mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik. Dan sekarang banyak umat Kristen katakan, wah tidak perlu lagi hukum. Ya, nggak perlu hukum. Tuhan sudah salibkan. Nah, nanti kita akan coba jelaskan apa itu. Apa Tuhan memang sudah salibkan. Tapi sekali lagi, tanpa adanya kompas moral, maka dunia ini kacau balau. Kita akan berada dalam satu state of confusion. Kacau balau, tembak-menembak, bunuh-membunuh, bersinah kiri kanan, dan lain sebagainya. Tapi inilah disayangkan sekali. Banyak umat-umat Protestan katakan, aduh tidak ada lagi ini perjanjian lama. Itu hukum itu tua. Yang baru ini kasih karunia. Yesus. Yang diutamakan Yesus bukan Musa. Keselamatan oleh rahmat Yesus bukan oleh perbuatan manusia. Kita hidup di masa kekristenan. Tidak perlu lagi kita seperti orang Israel yang berada di bawah hukum. Seakan-akan seperti kita lihat dari perbedaan saya sudah bahas tadi malam ya. Hukum itu bertentangan dengan kasih karunia. Hukum dikatakan bertentangan, makanya kita hindarkan hukum.
pilih kasih. Tetapi Yesus sendiri tidak apa? Membedakan. Yesus tidak membedakan, bahkan Yesus menyatukan antara hukum dan kasih. Yohanes 14 ayat 15 ya. Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kasih, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, dengan kata lain, bagi Yesus tidak ada itu perjanjian baru tanpa ada hukum. Hukum merupakan tetap bagian dari perjanjian baru. Ya, hukum merupakan bagian bahkan dari perjanjian baru. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Whoever keep my commandment, jadi 10 hukum ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, bukan hanya menuruti, melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Yesus katakan, kalau kamu tidak menuruti hukum, itu kamu tidak mengasihi aku. Kamu mengasihi dirimu sendiri. Kamu akan mengasihi dirimu sendiri. Kamu tidak mengasihi Allah dan kamu tidak mengasihi sesamamu manusia. Kamu hanya mengasihi dirimu sendiri. Tapi kalau kamu memegang perintahku, melakukannya, maka kamu mengasihi aku. Dan apabila kamu mengasihi aku dengan menuruti memegang perintahku dan melakukannya, kamu akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus akan datang buat mereka. Dengan kata lain, orang-orang yang mengasihi Yesus dan memegang perintah-perintahnya. Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sekali lagi, hukum bukan hukuman yang membuat Anda itu menderita. Tidak. Hukum membuat apa? Sukacita. Kalau saat ini saya bersinah, ketangkap dengan istri saya, apa saya mau bersukacita? Ya, saya harus berpisah dengan istri yang saya kasih, anak-anak saya, jemaat Fisdak istilahnya. Apa yang akan sukacita? Apa yang akan saya dapati, saudara? Sakit kepala saya. Ya dipecat lah dan lain sebagainya. Jadi sukacita itu justru pada saat kita berada dalam satu hubungan yang baik dengan Tuhan, menjalankan kehendak-Nya, tinggal di dalam kasih-Nya, maka sukacita kita menjadi penuh. Nah, banyak orang Kristen katakan, oh pendeta Rantung, ya tentu saja kami percaya itu tentang jangan kamu membunuh, jangan kamu berzinah, jangan kamu mengi. Tapi ya masalahnya cuma satu. Apa masalahnya? Ya hukum keempat. Ya, hukum keempat tentang hari Sabat. Jadi memang terus terang saja, banyak orang Kristen itu menerima 10 hukum kecuali hukum keempat. Jadi kecuali hukum keempat. Hukum pertama sampai ketiga mereka terima. Hukum ke-5 sampai ke-10 mereka terima. Yang ditolak cuma hukum keempat. Ya. Dan akibatnya mereka mencoba untuk katakan, wah hukum tidak perlu lagi. Tapi sesungguhnya yang menjadi masalah itu cuma hukum keempat. Nah banyak mereka katakan, ya itulah memang Sabat itu kan Yesus sudah tiadakan. Yesus itulah ya Tuhan atas hari Sabat. Yesus itulah yang sekala pada saat dia datang, dia yang merubah apa? Dia yang merubah hukum Sabat. Nah, kalau kita lihat, kalau Yesus merubah hukum Sabat, firman Tuhan sudah cukup jelas. Di Yakobus dan lain sebagainya, kalau kamu melanggar satu, kamu melanggar semua. Dan mereka katakan, ya, yang lainnya tidak dirubah, yang Yesus rubahnya hanya hukum keempat. Apa dasarnya? Dasarnya adalah misalnya Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Tapi coba kita lihat, ini salah kaprah orang-orang yang berpikir bahwa Yesus datang untuk merubah hukum Sabat karena sekarang Yesuslah yang memberi kelegaan, rest. Tapi kata rest di sini adalah anapauo, arti dari pos, artinya berhenti, betul, rest, berhenti, anapaus. Tapi kata anapauo itu bukan sabaton, bukan Sabat. Jadi Yesus tidak memberikan Sabat baru kepada mereka. Tapi inilah seringkali ya dipaksa-paksakan, orang memaksakan untuk Yesus datang untuk merubah. Yesus di perjanjian baru Yesus merubah
Sabat oleh sebab Yesus katakan, ya aku yang sekarang akan memberikan sabat kepadamu. Matius 11 ayat 28. Jadi salah kaprah, saudara. Kalau kita melihat bahwa Yesus telah merubah hari Sabat dengan Matius 11 ayat 28. Oh mungkin mereka katakan, oh pendeta mungkin Matius 12 ayat 8. Oke, apa di situ? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah inilah, ini kalau kita hubungkan pendeta Rantung, kalau kita hubungkan Matius 11 28, Matius 12 ayat 8, Yesuslah yang apa? Tuhan atas hari Sabat, dia rubah hari Sabat. Tapi ini salah kaprah lagi dari segi apa sekarang? Konteks pada saat Yesus berbicara dengan orang Farisi di Matius 12, ini masalahnya bukan sebab apa ya? Masalah dalam perdebatan dengan orang Farisi ini bukanlah apakah hari Sabat harus dijalankan atau dihapuskan. Bukan, itu bukan masalahnya. Bahkan tidak ada dalam perjanjian baru pernyataan bahwa Yesus menghapus hari Sabat, menghapus Sabat hari ke-7. Tidak ada pernyataan Yesus hapus hari Sabat. Masalah sesungguhnya, ini penting sekali. Masalah sesungguhnya yang dihadapi adalah bagaimana hari Sabat itu harus dilaksanakan dan siapa yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan tentang pelaksanaan hari Sabat itu. Seperti yang saya sudah katakan waktu lalu, saya sudah sempat singgung banyak kali. Orang-orang Yahudi membuat 39 Melankos Table. Ini yang boleh dibuat pada hari Sabat, ini yang tidak boleh. 39 Melankos Table itu, ini 39 hal yang tidak boleh kita buat. Angkat ini, bawa ini, aduk ini dan lain sebagainya. Jadi mereka itu yang membebani orang-orang Yahudi di zaman Yesus dan sebelumnya dengan peraturan-peraturan Sabat yang memberikan beban. Nah, Yesus bilang, dengan kata lain yang Yesus katakan kepada mereka, kalian ini siapa sih? Ya, aku yang menciptakan hari Sabat. Aku yang menciptakan minggu penciptaan. Aku yang menetapkan hari Sabat. Anak manusia itulah Tuhan atas hari Sabat. Tetapi mereka selalu melihat apa yang Yesus mau buat. Jadi dengan kata lain, teolog-teolog Kristen mereka lihat inilah menurut mereka Yesus rubah hari Sabat. Kenapa? Karena setiap kali Yesus berbicara tentang Sabat, selalu Yesus bertentangan dengan orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Wah, itulah tandanya pendeta Rantung. Itu tandanya karena Yesus mau merubah hari Sabat. Oh tidak, saudara, tidak. Yesus tidak mau merubah hari Sabat. Dia menentang, dia menentang tentang apa? Praktek-praktek perayaan hari Sabat yang ditetapkan oleh tradisi-tradisi Yahudi. Itu yang Yesus tentang. Ya, tapi Yesus tidak apa? Yesus tidak menyatakan bahwa Sabat itu tidak ada lagi aku sekarang yang menentukan. Ini Sabat, aku rubah ke hari Minggu. Ya, jangan lupa ya, aku yang rubah. Oh tidak. Ada begitu banyak ayat. Katakan pada saat Yesus berbicara tentang pada saat nanti Yerusalem akan dihancurkan, Yesus katakan hati-hati supaya jangan kamu lari pada hari Sabat. Itu 70 tahun kemudian. Lalu kemudian apa lagi? Murid-murid Yesus, rasul-rasul, mereka umumnya berbakti bertemu hari Sabat. Kalau Yesus sudah rubah, mereka tidak akan berbakti pada hari Sabat. Tapi tidak ada yang Yesus rubah. Tidak ada yang Yesus rubah. Sabat tidak dibatalkan oleh Yesus. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini berbicara tentang apa? Seluruh Alkitab perjanjian baru, perjanjian lama ya. Mulai dari Torah ya, hukum Taurat, dan juga kitab para nabi. Tapi ini juga dapat menunjuk kepada the commandment of God ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, sering kita dengar ayat ini. Tapi malam ini coba kita lihat kata menggenapinya, bahasa Grekanya adalah plero. Arti daripada plero adalah to make full, menggenapinya, melengkapinya, komplit, memenuhinya. Tapi ada lagi yang isinya, ada poin lain yang lebih penting dari kata plero. Kata plero itu berarti apa? Fills it up, mengisinya. Mengisinya. Artinya Yesus membuat itu lebih dipahami. Yesus memberikan arti yang lebih lengkap. Yesus memberikan arti. Jadi perjanjian lama, orang mungkin banyak melihat hal-hal tentang hubungan dengan Tuhan, tapi mereka tidak melihat dengan lengkap. Oke, mereka melihat tentang domba yang disembelih untuk menghapus dosa mereka. Tapi sekarang, di zaman Yesus, mereka bisa melihat Yesus yang tersalib di kayu salib. Lebih lengkap. Ya.
Lalu apalagi? Ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang Israel dulu, tetapi sekarang mereka dapat melihat lebih nyata karena apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus lakukan. Misalnya apa, saudara? Misalnya, apa yang arti yang lebih lengkap yang Yesus buat dalam Matius 5. Matius 5 ayat 17, aku datang untuk menggenapinya. Bahasa artinya lain, aku datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk memberi arti yang lebih lengkap. Apa yang lebih lengkap? Arti yang lebih lengkap dari hukum-hukum Tuhan yang Yesus buat. Ini Yesus katakan ini dalam Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar, jangan bersinah. Itu sudah ada dalam hukum, bukan? Ada ya, jangan bersinah. Lebih lengkapnya apa yang Yesus buat? Yesus buat apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam apa? Hatinya. Jadi hukum ini sekarang mendapatkan arti yang lebih lengkap. Jadi saudara-saudara, orang-orang Kristen Protestan yang menyatakan hukum dirubah oleh Yesus salah kaprah. Ya. Bukan berarti Yesus apa? Menggantikan hukum dengan hukum yang lain. Tidak. Yesus menggenapinya, Yesus memberikan arti yang lebih lengkap, jangan bersinah di luar, tapi sekarang jangan bersinah dari dalam hati. Nah, kalau ini berhubungan dengan bersinah, perintah bersinah, ini juga berhubungan dengan perintah tentang hari Sabat. Apa misalnya? Ya, ingatlah kamu kuduskanlah hari Sabat. Itu kita sudah dengar kan? Itu sudah ada dalam 10 hukum. Dari apa? Yang tulis di loh batu. Apa yang lebih lengkap yang Yesus buat sekarang yang tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi di zaman Yesus? Mari kita lihat. Yesus memberi arti yang lebih lengkap tentang Sabat. Sabat yang dilengkapkan oleh Yesus. Misalnya Matius 12 ayat 10 sampai 12. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus ya. Ini orang-orang Farisi ya. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Wah, jadi prinsip mereka kuduskan hari Sabat itu. Wah, ini tidak boleh bikin macam-macam, hanya untuk berbakti kepada Tuhan. Itu arti mereka, betul ya. Sabat untuk apa? Berbakti kepada Tuhan. Ya, betul. Tapi ini mereka mau jebak. Pemahaman mereka itu orang Jakarta bilang cetek, pendek. Yesus sekarang ingin penuhi pemahaman mereka. Inilah mereka katakan apa? Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka, orang-orang Yahudi ini, ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Dan ayat ke-13, Yesus sembuhkan orang tersebut. Ayat 14, marah orang-orang Yahudi berencana untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang memberikan pengertian yang lebih lengkap tentang hari Sabat. Ya. Yesus yang memberikan pengertian lebih lengkap tentang hari Sabat. Jadi pada saat Yesus berbicara atau pada saat Alkitab berbicara bahwa Yesus datang untuk menggenapi firman Tuhan, bukan berarti sekarang Yesus yang merubah semuanya. Tidak, Yesus tidak sedang merubah. Tapi Yesus justru lebih melengkapi pemahaman yang lebih tentang hari Sabat. Jadi Yesus tidak rubah-rubah, saudara. Yesus tidak rubah-rubah tentang hari Sabat tersebut. Tapi Yesus justru memberikan arti yang lebih lengkap tentang hari Sabat tersebut. Inilah tambahan yang boleh saya bawakan pada saat ini dan kiranya dapat menjadi perenungan. Ya, bagi kita mungkin umat-umat Advent, Anda sudah sering mendengar hal ini, tapi jika ada di antara Anda ya umat dari Kristen Protestan ataupun Kristen lain yang tidak memiliki pemahaman tentang Sabat yang Anda pikir Sabat itu adalah hari pertama dalam minggu atau hari Minggu, mari kita pelajari. Saya mengajak kita, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita mempelajari Alkitab kita dan melihat kehendak Tuhan yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan seperti yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Ya, umat-umat yang bertekun, umat-umat Tuhan yang bertekun, yang memiliki the commandment, memiliki apa? Perintah, mengikuti perintah-perintah Allah dan memiliki apa? Iman kepada Yesus Kristus. Inilah ajakan saya yang saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.
Baik, terima kasih saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sekali lagi jika ada tambahan ataupun pertanyaan silakan. Ya, ada orang tua saya, Papi silakan nih, di-unmute dulu. Ya. Ya, sudah. Udah mati lagi. Tadi sudah hidup, tadi sudah di-unmute, tapi sekarang, oke, sudah, silakan. Kita ada pengalaman, walaupun pengalaman ini sudah cukup lama, pada waktu di Oesau, Papi dan Mami bikin ceramah selama 40 malam. Dan kita tahu hasilnya kan banyak yang bertobat, satu kelompok, satu gereja lah, kalau boleh dikatakan bertobat, menjadi anggota gereja Mesias Tunggal ke-7. Pada malam yang ke-38 kurang lebih, kami pulang ke rumah tempat kami sewa itu, pemimpin katakan, Pak Pendeta, enggak usah ke rumah. Karena di rumah sudah ada 5 atau 6 pimpinan gereja, Katolik, Protestan, Pantekosta, dan lain sebagainya, termasuk Islam, sedang menunggu dalam keadaan marah terhadap pendeta dan ibu karena ceramah. Tapi saya katakan, no, rumah Bapak itu rumah saya sekarang, karena kalau sudah saya sewa, berarti itu milik saya. Jadi saya harus tetap ke rumah. Kita masuk ke rumah, saudara-saudara. Maka salah satu pendeta langsung dengan begitu tinggi amarahnya, dia katakan, Pendeta Rantung tidak mengerti Injil, dia katakan. Tidak mengerti Alkitab. Bukankah hukum itu sudah ditiadakan waktu Yesus datang? Sebagai contoh dia katakan, ini telur ayam. Pada waktu telur ini menetas dan anak ayam keluar, sama seperti Yesus telah keluar, lahir, maka telur ini dihancurkan, tidak perlu lagi kulitnya. Lalu saya katakan, oh bagus sekali. Kalau Bapak Pendeta mengemukakan tentang Yesus dan hukum itu seperti binatang atau seperti ayam ini, saya berikan contoh, Yesus itu adalah anak manusia. Bapak kan punya istri. Kalau istri Bapak mengandung dan melahirkan, setelah lahir anaknya, apakah istri Bapak harus Bapak bunuh? Saudara, mereka kebingungan. Akhirnya satu pendeta katakan, ya Pak Pendeta, kami belum sampai di situ. Lalu saya katakan, itu sebabnya ceramah diadakan di tempat ini 40 malam, agar bapak-bapak sampai di situ. Itu aja pengalaman. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya pemahaman ini dapat menjadi bagian kita. Terima kasih, kesaksian yang baik sekali, Papi ya. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya, Om Rain, silakan Om Rain. Ya. Terima kasih, Teh. Papi kalau bersaksi memang dorong saya untuk bersaksi juga, itu Papi punya cara. Aduh. Amin. Itulah. Jadi ada satu, memang kan Roma pasal 2 tadi katakan ayat 15 sudah dibaca ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ada satu suku tinggal di tengah-tengah pedalaman Pulau Seram. Mereka itu namanya Alifuru. Tidak sekolah, tapi setianya luar biasa. Tidak pernah mencuri, rumah mereka itu terbuka pintu. Jadi kalau ada anak sekolah yang bodoh, Alifuru, gitu. Jadi mereka kalau ambil musim cengkih, mereka ambil cengkih, jemur, berkarung-karung tinggal dalam rumah. Tidak tahu mau jual bagaimana. Jadi waktu pedagang-pedagang yang mau beli cengkeh datang dari Ambon ke desa-desa yang ada di bawah, mereka bilang, ada suku Alifuru di atas punya cengkeh banyak sekali. Terus ke sana. Pendeta, Doren catat itu nama-nama siapa yang punya cengkeh, berapa karung. Ya pura-pura catat lah. Nanti kami akan jual di Ambon, kami kembali dengan uang sekian. Malahan mereka ikut tolong lagi pikul itu cengkeh dari gunung bawa ke tepi laut untuk dimuat di motor. Saudara Pendeta, tunggu sudah 1 tahun lebih tidak kembali mereka. Mereka hilang percaya sama orang-orang Kristen. Wow.
Karena pedagang-pedagang itu orang Kristen. Sampai sekarang Kristen tidak bisa masuk di situ. Tiap masuk mereka bilang penipu semua. Tidak tahu hukum, belum pernah orang ajar. Tapi ada tertulis dalam hati sebagian pendeta dan saling menuduh. Akhirnya mereka yang baik mereka tidak pernah bikin dosa melanggar hukum 10 hukum. Luar biasa pendeta. Kita banyak kali memalukan Tuhan dengan perbuatan kita yang tidak Kristiani. Ya, makasih pendeta. Terima kasih. Terima kasih Om Ren. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Dari Lucy, jika ada tambahan pertanyaan, silakan. Jika tidak ada dari live stream, bagaimana dari Zoom tidak ada? Bagaimana dari live stream, Karen? Ada tambahan mungkin atau pertanyaan? Belum ada Pak Pendeta. Oke, belum ada ya. Baik. Jika tidak ada, dari Bapak Ibu Nenggolan mungkin ada tambahan? Silakan. Jika ada. Oh, tidak ada. Ya. Jika tidak ada, maka kita akan masuk bagian yang kedua acara ibadah kita, yaitu kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang dapat kita doakan, ataupun mungkin ucapan-ucapan syukur yang dapat kita sampaikan. Saya percaya Santi saat ini sudah tiba di New Jersey mungkin nih Santi ya. Oh belum ya, belum. Oke. Jadi kita terus akan doakan ya Santi dan bagaimana saudara lainnya, ada tambahan yang mau disampaikan untuk permohonan doa kita, silakan. Ya, silakan Ibu Nenggolan. Di-unmute dulu ya. Bisa di-unmute. Karen bisa dibantu mungkin di-unmute mamanya. Udah. Ini Pak Pendeta, hari ini kami mau vaksin yang kedua. Oh. Mohon didoakan Pendeta. Iya, Ibu Nenggolan. Jadi terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Lagi yang lainnya? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Karen? Silakan. Ada permohonan doa Pak Pendeta dari Tante Lili. Tolong doakan agar tetap sehat dan dia juga sudah keluar dari nursing home. Ya, saya mohon maaf belum sempat telepon Tante Lili ini. Tante Lili, saya akan telepon. Ya ada keluar sepanjang hari ini, tapi saya akan puji Tuhan tentunya kita semua bersyukur ya. Pas ini mudah-mudahan 1-2 sahabat depan ini ya, atau sahabat ini pun saya percaya Tante Lili sudah dapat masuk bertemu kita nantinya di gereja juga. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lainnya, Karen? Tolong doakan Pendeta Ricky Da Costa yang sedang sakit. Oh, oke. Ya. Dari Erna Kawoan, terima kasih atas doa-doanya. Adik saya sudah selesai kemoterapi dan akan lanjut dikontrol. Oke. Bapak Joni, bagaimana dengan Ibu Erna sendiri? Bagaimana operasi matanya? Mudah-mudahan. Dari Jince Elizabeth, tolong doakan Pak Pardede di Rumah Sakit Douglas. Siapa Ibu Dince Elizabeth? Tolong doakan Pak Pardede. Oh, Pak Pardede yang sakit. Iya. Ya? Dan juga Semi Mokalu yang sakit. Siapa? Semi Mokalu. Semi. Adik daripada Ibu Ellen. Iya. Saya lihat ada di rumah sakit. Semi Mokalu ya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Silent request dari Sylvia Abutan dan Lana Nicole. Oh, oke. Ya, saya akan terus mendoakan Lana. Saya biasa panggil juga dengan Lili ya. Ya, kita akan terus doakan Lili dengan doa-doa pribadi mereka. Ada lagi yang lain, saudara? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada saat ini malam hari waktu New Jersey, siang sore waktu West Coast, dan pagi hari waktu Indonesia kami dapat datang kepadamu Tuhan mengucap syukur atas kesempatan yang sangat indah. Kami dapat mempelajari firman-Mu, dapat memperoleh kekuatan bahwa
Engkau tetap memiliki satu rancangan yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Yaitu rancangan di mana dalam saat kasih karunia-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, Engkau dapat juga menuntun kami dengan segala kehendak-kehendak-Mu, dengan segala kehendak ataupun perintah-perintah-Mu yang bukan untuk membawakan kami kepada hal yang tidak membahagiakan, tetapi justru membawakan kami kepada kebahagiaan yang sejati pada saat kami menuruti segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga kami juga mempelajari tentang Tuhan yang sudah memberikan hari Sabat sejak penciptaan. Dan Engkau sudah memberikan itu kepada umat Israel. Dan Engkau juga sudah memberikan itu kepada murid-murid-Mu, rasul-rasul-Mu, umat Kristen mula-mula. Dan hingga saat ini kami bersyukur Tuhan karena kami masih tetap menjaga, memiliki satu hari yang dapat kami khususkan untuk berbakti kepadamu. Dan itu telah memberikan kekuatan kepada kami semua Tuhan. Pada saat kami berhenti dari pekerjaan kami, pada saat kami memfokuskan ibadah kami. Karena pada saat kami dekat dengan Engkau Tuhan, disitulah kami dapat memiliki kekuatan yang sejati. Walaupun banyak di antara kami mungkin dalam permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari, penyakit dan lain sebagainya. Tapi pada hari Sabat Tuhan, kami dapat merasakan damai surga yang lebih daripada yang kami alami di hari-hari biasa atau hari-hari lainnya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari Sabat-Mu. Satu pembahasan yang tentunya Pendeta Muda Tulus Nainggolan sudah bahas sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan, itu juga telah menjadi bagian kami semua. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu datang juga untuk membawakan permohonan-permohonan doa umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama. Tapi sebelumnya Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa hamba secara pribadi, sehingga permohonan-permohonan ini tidak akan terhalang Tuhan. Kami ingin bermohon bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Nainggolan pada saat mereka akan mendapatkan vaksinasi yang kedua Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjaga mereka. Biarpun efek-efek sampingan tidak akan mengganggu aktivitas mereka. Tetapi dengan kekuatan yang surga sudah berikan, seperti yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami di South Carolina pada saat mereka mendapatkan vaksin mereka, juga vaksin pertama yang sudah dialami oleh Om Pendeta Kesaulia, kami berdoa Tuhan kiranya dengan adanya vaksin kedua dari keluarga Nainggolan ini, mereka akan semakin dikuatkan. Mereka akan memperoleh proteksi yang dibutuhkan untuk tetap dapat beraktivitas sehari-hari. Kami juga ingin berdoa, bukan hanya bagi Bapak dan Ibu Nainggolan, tapi seluruh keluarga besar Nainggolan yang ada di Indonesia, yang ada di California, Yando, dan Nani, dan bayi di kandungan Nani. Kami berdoa, kiranya Tuhan akan selalu menjaga. Kami juga berdoa bagi Pendeta Muda Tulus dan Iin dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka yang lakukan, khususnya pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Karen yang saat ini telah memfasilitasi pertemuan ibadah kami. Berkatilah Karen, Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhannya, Tuhan mengetahui dia sedang menantikan urusan-urusan keimigrasiannya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan hal yang sedang dinantikan oleh Karen, sehingga itu dapat membantu Karen untuk dapat beraktivitas dengan lebih leluasa, dapat memiliki perpanjangan driver license dan hal-hal lainnya. Hamba-Mu juga ingin bersyukur pada saat ini bersama-sama dengan Tante Lili Pinuntoan yang sudah keluar dari tempat rehabilitasi. Tuhan, ini adalah satu mujizat yang kami lihat di dalam kehidupan Tante Lili. Tuhan memberikan kepadanya kesempatan kedua, boleh dikatakan, dalam kehidupannya, untuk kembali terus memuji, memuliakan nama Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Tuhan, bantulah segala urusan yang dapat Tante Lili lakukan untuk dapat memberikan kekuatan kepada Glenn dan Tina di Indonesia. Berikan satu sukacita, bukan hanya bagi Tante Lili yang dapat bertemu dengan anak-anak yang ada, dengan anak-anak dan keluarga ada di Amerika, dan juga nantinya akan bertemu dengan Glenn dan Tina yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan terus juga menyertai Rudy, Mei, dan anak-anak mereka. Kami bersyukur pada minggu lalu Tuhan telah memberikan umur yang Tuhan sudah tambahkan kepada Mei, umur yang ke-45. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menjaga, memberikan berkat kepada keluarga ini, keluarga Tirok Lingkuangan. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi pendeta muda Ricky Da Costa yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan dapat menjamah dia, sehingga dengan kesembuhan yang sempurna dari surga, pendeta Ricky akan terus dapat melayani Engkau. Tuhan, berikanlah kekuatan, bukan hanya kekuatan kesehatan jasmaninya, tapi juga kekuatan kesehatan rohani yang dapat menjadi bagian pendeta muda Ricky Da Costa, sehingga dia akan menjadi alat Tuhan
yang akan memajukan pekerjaan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Ibu Erna Kawan, karena Tuhan sudah menyertai adiknya, Saudara Joni Kawan, pada saat menjalani proses kemoterapi. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan akan memberikan kesuksesan. Tuhan memberikan kesempatan juga kepada Saudara Joni untuk terus-menerus memiliki kekuatan yang pasti dari surga. Dan kiranya kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Saudari atau Ibu Erna Kawan. Kami juga berdoa bagi saudara kami lainnya juga yang dalam keadaan sakit. Kami ingin berdoa bersama dengan Ibu Dince Elizabeth yang mendoakan Bapak Pardede yang dalam keadaan sakit. Kiranya zaman surga dapat menjadi bagiannya. Kami berdoa bersama-sama juga dengan keluarga daripada Ibu Foni pada saat ini yang mendoakan adiknya, Saudara Semi Mokalu Tuhan. Kami berdoa kiranya zaman surga dapat menjadi bagian Saudara Semi sehingga kesehatan dan sembuhan yang sempurna dapat menjadi bagiannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi Bapak Aden Sihotang. Kami ingin juga menyebutkan nama Bapak Johan Tambun. Kami juga ingin menyebutkan nama Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu dalam proses kesembuhannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya zaman-zaman surga dapat menjadi bagian mereka. Dan kami hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di New England. Hamba-Mu ingin menyebutkan nama saudari Paula Carpenter. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kepadanya kekuatan dari surga yang dapat selalu menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Eli Cherry yang ada di Colorado, Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai dia dalam segala usaha pekerjaan dan lain sebagainya dia lakukan. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudari Ellen Monica Mars, Tuhan, dalam segala usaha-usaha itu Tuhan akan selalu menyertai dia. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Jane dan juga Sander yang ada di Colorado. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Ibu Jane Asa dalam segala rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi dalam kehidupan Ibu Jane, maka Tuhan akan selalu menyertai dia. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesuksesan pada Sander, dan kami berdoa kiranya Sander dapat melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Pada saat ini juga kami ingin bawakan permohonan-permohonan doa pribadi, bukan hanya dibawakan oleh Om Yan dan Tante Sin, tapi kami juga ingin berdoa bagi Ibu Marta Lam Kadowangko. Kami berdoa bagi kesehatannya Tuhan. Jamahlah juga dia, sehingga kesehatan dari surga dapat menjadi bagian Ibu Marta. Dan kekuatan dari surga dapat menjadi bagian Michi, Evan, dan seluruh keluarga besar mereka. Hamba-Mu ingin berdoa juga bagi Ibu Sylvia Abutan, Tuhan, dengan permohonan pribadinya. Tuhan dengarkanlah. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, damai surga dapat selalu menjadi bagian Ibu Sylvia Abutan. Dan saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Lily Nicole, Tuhan, dengan pergumulan kehidupannya. Tuhan, jawablah. Biarlah Tuhan dapat selalu memberikan kekuatan. Tempat berharap bagi Lily yang sesungguhnya adalah Engkau, Tuhan. Dan biarlah dia tetap memiliki satu kepastian. Dia memiliki satu kekuatan iman, yang mana Tuhan hanya menginginkan yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Kami ingin terus menuntut Yeremia 29 ayat 11 bagi Lily, Tuhan. Bahwa masa depan, rancangan-rancangan yang terbaik dari surga, hanyalah itu yang akan terjadi dalam kehidupan Lily. Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu menuntun dia, Tuhan. Pada malam hari ini juga hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Evi Marero Tumanung, Tuhan. Keluarga Evi dan juga Angel Louis. Tuhan, sertailah mereka dalam setiap pekerjaan, setiap kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, keluarga yang ada di Indonesia, yang ada di Cuba, Tuhan akan sertai mereka. Tuhan akan juga menyertai permohonan-permohonan pribadi yang Evi selalu bawakan. Juga dia selalu ingin mendoakan saudari Ibu Mika Risakota, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan akan selalu dengarkan. Dan kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Evi dan Angel. Hamba-Mu juga ingin mendoakan saudari Cici Welong, Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan surga dapat selalu menjadi bagian saudari Cici. Kami percaya Tuhan akan menyertai dia dan juga Jonathan yang ada di Indonesia. Kuatkanlah iman saudari Daisy Welong, Tuhan. Biarlah dia selalu teguh, percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun dia dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan kami. Tapi biarlah semua permohonan yang sudah disampaikan Tuhan akan dengarkan. Dan kami akan bawakan juga nantinya dalam kelompok doa Fisdak, Tuhan. Dan kiranya kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mendengar, Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Karena setiap permohonan kami ini telah kami minta Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan
dan Juru Selamat Lupus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok malam ya di acara ibadah kita, pembahasan yang juga sangat-sangat menarik yang kita akan pelajari bersama. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kita masing-masing dengan apa? Ikuti protokol kesehatan walaupun sudah divaksin dan lain sebagainya. Tetap berhati-hati. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.